Hai sahabat Jemvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Kali ini gua akan share mengenai pengalaman gua selama 4 bulan ini memelihara arwana Black Brazil. Kenapa kali ini gua membahas mengenai Black Brazil? Jadi di konten gua sebelumnya itu gua sempat menyinggung dan membahas mengenai arwana Black Brazil yang gua pelihara ini. Kemudian di sana gua menyebutkan bahwa gua menolak tawaran dari penontonnya Jemvlog untuk membeli Black Brazil yang Jemvlog pelihara ini sebesar 11 juta. Di sana di kolom komentar tuh rame tuh. Habis itu ada juga di DM ke gua bahwa kenapa arwana ini nggak dijual, padahal kan harganya tuh harusnya di bawah itu gitu ya kan. Kemudian apa bedanya sama silver yang biasa? Di sini gua agak terdorong untuk sedikit membahas mengenai Black Brazil yang gue pelihara ini, tapi dari sudut pandang gue, kemudian dari sepemahaman gue, kemudian dari pengalaman gue selama 4 bulan ini memelihara si Black Brazil. Nih, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Jadi gue mulai dari awal dulu. Jadi pada saat gue membeli arwana Black Brazil ini, awalnya pas gue beli ikan ini, gue belum tahu detail mengenai ikan ini. Yang gue tahu hanya dari penjualnya, yaitu ikan ini masih tangkapan liar dan jarang ada yang jual di pasaran. Jadi bisa terbilang gue beli karena memang si pedagang bilang Black Brazil itu masih rare dan juga masih langka lah di pasaran. Jadi dalam hati gue, wah oke juga untuk gue bisa punya barang kayak begini gitu ya kan. Cuman sebetulnya pada saat gue pertama kali beli Black Brazil ini, gue baru mulai nih main ikan predator, atau enggak baru mulai hobis mengenai ikan predator. Jadi si pedagang itu cuma ngomong kayak gitu doang, tertarik gue membelinya. Pas gue beli ikan ini pun gue nggak ada sesuatu yang berbeda dengan arwana silver pada umumnya yang gue anggap gitu kan pada awalnya. Dan juga pada saat gue memelihara si Black Brazil ini, dari segi perawatan, pemberian pakan, itu tuh nggak beda sama memelihara arwana silver biasanya. Karena gue pribadi juga ada arwana silver yang biasa. Dari bentuk tubuhnya juga nggak begitu beda. Yang membedakan hanya si warnanya doang. Waktu pertama kali gue beli itu hitam pekat. Jadi lama-kelamaan makin besar, hitamnya itu mulai memudar jadi biru muda. Habis itu di ujungnya ada list merah seperti api gitu kan. Nah, tapi seiring makin besar ikan ini, gue makin tertarik untuk memandanginnya. Karena berenangnya yang anggun dan tenang, ditambah bagian ekor biru dan di ujungnya terdapat warna merah yang tadi kayak gue sebutin tadi itu, seperti api yang sedang menyala saat ikan ini berenang. Jadi di beberapa konten gue sering gue mulai sisipin nih si arwana Black Brazil ini. Alhasil gue sisipin terus si Black Brazil ini. Ada penonton Jemvlog yang DM ke Instagram gue. Nah ini awal mulanya dari penawaran penonton Jemvlog. Awalnya beliau ini chat bahwa nanya ukuran Black Brazil yang Jemvlog miliki saat ini berapa. Yang gue sampaikan saat ini Black Brazil yang gue punya ini kurang lebih ukurannya 29 cm up lah, kurang lebih 30 gitu. Habis itu dia nanya sudah stabil atau belum, makannya gimana, segala macamnya itu. Ya gue jawab seperti apa yang memang apa adanya pada saat gue ngekip ini ikan. Kemudian si penonton ini mulai tertarik untuk memelihara Black Brazil. Jadi dia membuka penawaran. Awalnya dia buka penawaran di 9 juta. Habis itu gue bilang maaf masih belum bisa, karena memang gue pribadi pun hanya punya satu dan juga akan sulit mendapatkannya ketika memang gue jual si ikan. Akhirnya si penonton pun menaikkan penawarannya sampai di 11 juta. Sampai di 11 juta pun gue belum lepas. Kenapa? Gue pribadi berpikir ketika memang gue saat ini melepas 11 juta, memang pada saat 4 bulan lalu gue beli ini memang di sekitar 4,5 jutaan lah gitu. Tapi gue
pada saat menjual ini 11 juta, jadi kan sudah bisa beli 2-3 ekor lah kurang lebih. Pertanyaan gue adalah, ada nggak yang jual ikan Black Brazil kondisi masih kecil dengan harga 4,5 juta? Jadi gue pengen bisa ganti ikan yang lebih kecil. Jadi gue cari-cari informasi ke importir dan segala macamnya. Memang nggak ada, udah nggak ada lah ikan ini dan nggak masuk lagi ikan ini. Jujur tawaran itu buat gue goyang. Karena pas gue beli ikan ini waktu kecil tuh di harga yang tadi gue sebutin 4,5 juta. Penawaran dari orang itu membuat gue makin penasaran mengenai ikan ini, sahabat Jamvlog. Kok sampai ada orang yang betul-betul mau menawar ikan ini? Bagi gue pribadi nilai ini cukup tinggi gitu ya kan. Toh di setiap konten gue selalu menyebutkan berapa gue beli, harga ikan yang gue beli. Jadi mungkin si penonton yang menawar ini juga tahu harga yang gue beli pada saat pertama kali gue beli si Black Brazil ini. Kemudian gue tanya-tanya ke hobis-hobis senior, kenapa sih ikan ini bisa langka gitu kan? Dianggap beberapa orang langka, kemudian dianggap beberapa orang juga rare, dan juga diidam-idamkan lah bagi para hobis. Nah, setelah gue tanya ke importir menjawab si arwana Black Brazil ini tuh belum bisa ditangkarkan. Jadi rata-rata masih tangkapan liar. Nah, yang kita pahami adalah ikan-ikan atau hewan-hewan yang masih tangkapan liar itu adaptasinya itu sangat sulit. Seperti yang beberapa kali atau di beberapa konten gue sampaikan, seperti kayak oranti, habis kemudian barca. Makanya pada saat kemarin gue membeli barca itu, kenapa gue bersikukuh membeli barca hanya dari Fish and Furious, karena gue tahu track record dan historisnya, dan juga dia bertanggung jawab ketika memang ikan yang dia jual kenapa-napa. Makanya itu ikan-ikan yang pada dasarnya tangkapan liar itu gue pribadi nggak berani beli kepada sembarang orang, karena kan untuk menstabilkan si ikan ini tuh sangat sulit. Apalagi tangkapan liar ini udah di-keep di akuarium, habis ditangkap dari sungai asalnya, di-keep di akuarium, distabilkan, sudah mulai stabil, dikirimkan lagi ke Indonesia atau Jakarta yang notabene melalui perjalanan yang sangat panjang. Nah, ikan ini down lagi dan stres lagi. Untuk bisa menstabilkannya lagi kan nggak waktu singkat. Nah, sementara di beberapa penjual itu langsung biasanya suka ngoper ikannya langsung, nggak mau ambil resiko ikan itu mati di tempat dia, jadi langsung dijual di umum. Nah, itu yang gue khawatirkan. Makanya ikan-ikan tangkapan liar gue tidak akan membeli ikan itu terhadap sembarang penjual. Makanya itu sama seperti kayak arwana Black Brazil, adapun yang memasukkannya sampai di Jakarta mati dan tidak bisa survive. Makanya itu ini yang membuat si ikan mahal, kemudian tidak bisa ditangkarkan dan tidak bisa dikembangbiakkan. Ini juga yang membuat si ikan mahal, jadi peredarannya sangat terbatas untuk di kalangan penjual maupun hobis. Nah, sepintas memang seperti arwana silver biasanya yang banyak dijual di pasaran. Gua pribadi pernah beli arwana silver pada umumnya itu sekitar 50-150 ribu per ekor tergantung ukuran. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, perbedaan warnanya cukup jelas antara silver biasa dengan Black Brazil ini. Nah, kita bahas sedikit apa yang gue dapat dari hasil pencarian informasi melalui mesin pencarian Google. Nah, Black arwana Brazil memiliki nama latin Osteoglossum ferreri. Hidup di anak sungai Rio Banco di Rio Negro, Brazil. Black arwana Brazil memiliki julukan yakni ikan naga perak hitam. Saat semakin dewasa, warna hitam yang menjadi ciri khas pada Black Brazil ini semakin memudar dan menjadi warna kebiruan seperti yang saat ini Jamvlog pelihara. Selama Jamvlog memelihara ikan ini, suhu di akuarium berkisar sekitar 28-29 derajat Celcius. Setiap hari pada dasar akuarium dilakukan sifon untuk menyedot kotoran yang tidak tersedot oleh powerhead dan dikuras air sebanyak 25-30%. Dan pemberian pakan pada ikan ini diberikan setiap hari 2 kali, yaitu pagi dan malam hari. Diberikannya udang kalau untuk setiap hari,
di Jamvlog. Dan dalam waktu 1 minggu, gue memberikan 2 kali pakan hidup berupa cere laut yang ukurannya agak sedang untuk memaksimalkan pertumbuhan dari si ikan. Nah, banyak sahabat-sahabat Jamvlog yang menulis di kolom komentar alangkah lebih baik tidak memberikan pakan hidup. Nah, bagi gue, kenapa gue kasih cere laut ataupun ikan mas yang sudah gue karantina? Cere laut, parasit atau bakteri-bakteri yang dibawa oleh si cere laut ini tidak bisa hidup atau tumbuh pada ikan air tawar, makanya itu aman menurut informasi yang gue dapat dari Hobi Senior. Nah, kalau udah dan juga kalau ikan mas yang sudah gue karantina, sudah gue kasih makan dan sudah bisa dianggap sehat lah untuk diberi makan di ikan-ikan predator Jamvlog, jadi akan mengurangi resiko terserang parasit pada si ikan predator yang makan ikan hidup. Lanjut lagi, jujur selama memelihara ikan ini tidak ada dilakukan treatment atau perawatan khusus untuk si arwana black Brazil ini. Ikan yang cenderung kuat dan gampang stabil membuat gue pribadi nggak kesulitan untuk melanjutkan memelihara si black Brazil ini dari si pedagang, karena menurut pengakuan si pedagang pertama kali pada saat gue membeli ikan ini sudah di keep selama 1 bulan, kemudian sudah dites makan dan semuanya lancar. Jadi gue pribadi tidak terlalu kesulitan untuk memelihara si black Brazil. Kemudian akuarium yang gue gunakan yaitu panjang 2,5 meter dengan lebar 70, tingginya 70 cm. Dan gue menggunakan top filter dengan 2 power head di kiri dan kanan, tapi gue pribadi lupa nih pastinya berapa liter per jam untuk power head ini yang gue gunain. Tapi dulu kata pedagang si power headnya ini, satu power headnya ini mempunyai kapasitas untuk akuarium 2-3 meter. Jadi gue pakai 2, alhasil harusnya sudah cukup. Dan media yang gue gunakan di kolom pertama yaitu busa-busa penyaringan biasa. Kemudian di kolom 2 dan 3 gue full menggunakan kristal bio. Nah, gitu aja ya sahabat Jamvlog konten kita kali ini. Bagi sahabat Jamvlog yang ingin memberikan masukan ke gua mengenai konten apa lagi yang akan dibahas di konten selanjutnya, bisa sahabat Jamvlog tulis di kolom komentar. Kemudian bagi sahabat Jamvlog yang ingin memberikan kita masukan mengenai pengembangan kontennya Jamvlog ke depannya, bisa juga tulis di kolom komentar ya sahabat Jamvlog. Oke, gitu aja sahabat Jamvlog. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share setiap konten-konten Jamvlog buat, agar semakin banyak orang lagi yang tahu mengenai konten-kontennya Jamvlog. Oke, gitu aja sahabat Jamvlog. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.